Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode kesekian. Kita akan membahas salah satu tema yang sangat kontroversial dalam kaitan hubungan antar umat beragama. Kita akan membahas tentang kristenisasi. Banyak pihak yang menuduh bahwa kristenisasi itu memang dibuat dengan sangat sistematis, terorganisir, dengan tujuan yang pasti, dengan target yang juga pasti. Dan karena itu, kristenisasi menjadi sebuah ancaman besar karena pemerintah Indonesia sendiri pun telah melarang adanya kristenisasi atau secara umum gerakan untuk mengagamakan seseorang menjadi agama lain. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa itu sekedar hantu, itu isu, itu tidak ada. Kalaupun ada yang dimaksud dengan kristenisasi, itu sekedar sama seperti orang Islam berdakwah, gitu saja, tidak lebih. Jadi tidak ada yang namanya tersistematis dari atas ke bawah. Kristenisasi itu hanya isu yang digelontorkan oleh sekelompok pihak untuk memperkeruh suasana. Begitu katanya. Saya ada di pihak mana? Saya akan menjelaskan, tetapi bukan soal kristenisasi dan bukan sikap saya soal itu. Tetapi saya pengen mengungkapkan bahwa dalam kristenisasi yang memang ada itu, entah itu sistematis atau tidak, itu diliputi oleh begitu banyak kebohongan. Modusnya adalah dengan cara-cara kemunafikan. Di video ini saya janjikan tidak akan menyerang salah satu agama tertentu atau penganut agama tertentu. Tetapi saya akan serang ekstremis dari kelompok tertentu yang memang di semua agama juga ada. Sama seperti yang saya sampaikan dalam episode-episode sebelumnya, misalkan ketika saya mengkritik orang-orang Islam. Jadi benar dan salah bagi saya itu bukan tergantung pada agamanya, tetapi pada manusianya. Dan sekarang ayo kita introspeksi, ayo kita lihat apa kesalahan dari segelintir orang Kristen yang sedemikian fanatik sampai dia melakukan kedustaan untuk menyebarkan agamanya. Ayo kita mulai. Baraya, saya punya seorang kawan, dia adalah guru agama Buddha dan cukup terpandang. Suatu kali, sekitar 4 bulanan yang lalu, dia nge-WA ke saya. Pak, tahu channel ini nggak? Dia menunjukkan salah satu channel screenshotnya. Kemudian saya bilang, iya saya kenal channel itu adalah channel apologi Kristen, yang biasanya mempertahankan ajaran Kristen, tapi kadang-kadang juga menyerang agama yang lain. Emangnya kenapa? Saya tanya seperti itu. Ternyata memang kontennya itu berisi tentang ajakan orang-orang Buddha untuk masuk ke dalam Kristen, dan di situ yang dipinnya adalah komentar seorang guru agama Buddha yang berdoa semoga orang-orang Buddha di Indonesia masuk Kristen semua. Tentu saja kawan saya yang guru agama Buddha ini marah, kesal gitu. Kenapa? Untuk mengajak orang masuk ke dalam agamanya itu harus dilakukan dengan cara-cara bohong seperti itu. Dan memang guru agama Buddha temannya saya itu setelah konfirmasi dengan guru agama Buddha se-Jawa Barat menyatakan bahwa orang itu adalah fiktif, orang itu bohong. Bagaimana ceritanya ada seorang guru agama Buddha pesan untuk dibuatkan sebuah video yang mengajak seluruh orang Buddha masuk ke dalam agama Kristen. Kan ceritanya juga janggal, dalam hal itu saja sudah janggal. Tapi saya kemudian telisik, memang ada orang-orang tertentu, ada oknum, ada sekelompok orang yang memang tabiatnya dari dulu seperti itu. Ketika mereka menyebarkan agama, mereka melakukan itu dengan cara kebohongan. Dulu waktu saya kuliah, itu zamannya PKS lagi fenomenal-fenomenalnya. Kan kalau sekarang sudah terpuruk nama baiknya, tetapi pada waktu itu menjadi sebuah fenomena karena partai itu disinyalir sangat bermoral, sangat jujur, sangat bersih, tidak tersandung kasus korupsi apapun, dan digerakkan oleh orang-orang muda. Nah, senior saya yang adalah orang PKS ngobrol sama saya bahwa dia pernah melihat di angkot ada orang dari partai Kristen menyebarkan brosur Kristen, tetapi dia pakai kerudung, pakai jilbab, dan dia bilang bahwa ini coblos ini ya, dan ini sama dengan PKS. Saya yakin 100% bahwa partai yang dimaksud itu tidak mungkin bikin kebijakan dengan cara seperti itu, karena itu resikonya sangat tinggi. Tetapi bahwa ada yang melakukan seperti itu benar. Jadi sebenarnya mereka itu siapa? Bagi saya, agama itu adalah rujukan moral. Bagi saya pribadi, agama itu memang harus abstrak agar manusia menempatkan moralitasnya di tempat yang sakral. Tetapi ketika agama dijadikan motif untuk melakukan kebohongan, itu artinya ada sebuah cerita besar yang menggambarkan bahwa moralitas orang-orang beragama itu ada pada titik yang paling rendah. Karena agama yang seharusnya menjadi panutan kejujuran malah digunakan untuk kebohongan. Baraya silahkan lihat
iklan ini. Iklan ini sudah pernah saya tampilkan. Bagaimana ceritanya? Di forum-forum beragama Islam, di tema-tema beragama Islam, ada iklan-iklan semacam ini yang menunjukkan atribut-atribut Muslim, tetapi mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Kristen, atau untuk berdialog tentang agama Kristen, atau untuk berlangganan buletin-buletin agama Kristen. Misalkan seperti itu. Atau lihat ini. Ini ceritanya jelas. Ada sebuah iklan yang menggambarkan keutamaan surat Al-Fatihah. Di situ jelas surat Al-Fatihah itu milik Muslim. Kemudian di situ juga jelas atribut-atributnya Muslim. Tetapi ketika dibuka, isinya adalah tentang buletin-buletin yang mengajak kepada Kristen. Ini maksudnya apa? Kalau mau mengajak kepada Kristen, kalau mau kristenisasi misalkan, kenapa nggak terang-terangan aja? Kenapa harus bohong-bohongan seperti ini? Kenapa harus membawa kemunafikan seperti ini? Apakah atas nama agama, atas nama biar agamanya banyak pengikutnya, agar gerejanya penuh, itu kemudian harus dilakukan dengan cara-cara kebohongan seperti itu, cara-cara kemunafikan, cara-cara hoax? Apakah jumlah penganut Kristen di Indonesia sudah menurun sedemikian mengkhawatirkan sehingga para aktivisnya harus melakukan kecurangan hanya untuk menambah jumlah kadernya saja? Maaf Baraya, sekali lagi saya tidak menyerang pada agama tertentu. Saya yakin di dalam Kristen tidak ada ajaran untuk kebohongan. Saya yakin dalam Kristen itu mengajarkan kejujuran. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti ini, maka mereka itu adalah orang-orang yang bukan Kristen yang baik, tetapi mereka terdoktrin. Salah seorang pendeta ngobrol sama saya. Saya nanya sama dia, bagaimana kristenisasi dalam ajaran Kristen? Kemudian dia jelaskan seperti ini. Dalam Kristen memang ada upaya untuk menyebarkan agama, tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang itu ada terpecah menjadi dua. Yang pertama itu benar-benar penginjilan karena dia ingin mewartakan berita-berita sorgawi, yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam gereja itu ada pendetanya. Semakin banyak anggota jemaatnya, semakin kaya pendetanya. Dia bilang seperti itu. Karena itu, maka ada pendeta-pendeta tertentu di Indonesia, tidak semuanya, yang dia memanfaatkan aktivis-aktivis muda gereja untuk menyebarkan agamanya agar gerejanya penuh. Kalau gerejanya penuh, kantong dia juga penuh, rekening dia di bank juga penuh. Dan gerakan kristenisasi seperti ini bukan hanya harus meresahkan orang-orang Islam atau orang-orang Buddha atau orang-orang Hindu, tapi orang Kristen sendiri. Karena aktivis-aktivis semacam ini itu bukan mengajak pada Kristen, tapi mengajak pada gerejanya. Jadi ada rebutan jamaat di antara orang-orang Kristen di Indonesia, katanya sih seperti itu. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari dia, saya menjadi mengerti. Kan awalnya asumsi saya berpikir kayaknya gak enak, gak mungkin kalau ada agama dijadikan landasan untuk berbohong. Tetapi setelah saya mendengarkan cerita itu, oh jelaslah sudah, sebenarnya ini bukan terkait dengan agama. Sebenarnya ini terkait dengan duit. Ada pendeta-pendeta yang pengen cari duit dengan cara instan, kemudian dia memanfaatkan semangat aktivis-aktivis gereja muda untuk menyebarkan ajaran agama Kristen yang sebenarnya diajak pada gerejanya agar gerejanya penuh. Ya, kesimpulan saya ke arah sana, entah benar atau salah. Tapi yang jelas sekali lagi bahwa ada iklan-iklan semacam ini, bahwa ada cara orang Kristen melakukan kristenisasi dengan cara kebohongan, itu saya pikir tidak bisa dibantah. Soal siapa mereka dan berapa jumlahnya, itu silahkan diperselisihkan. Coba sekarang di gereja-gereja besar di Indonesia, mereka banyak melakukan event penyembuhan. Atas nama mujizat Yesus, bla 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 bla, orang ini sembuh. Ada orang yang cacat, stroke, tiba-tiba sembuh. Ada orang yang buta, tiba-tiba bisa melihat lagi. Ada orang yang lumpuh, kemudian bisa berdiri lagi. Kalau ada orang yang bisa mengeluarkan mujizat sampai sehebat itu, kenapa dia tidak bekerja di rumah sakit? Di Indonesia sekarang ada ratusan ribu orang yang kena corona. Kenapa dia tidak menyembuhkan orang-orang itu? Kenapa? Karena itu hanya ada event-event tertentu saja. Di event itu ada orang yang berakting pura-pura sakit, pura-pura buta, kemudian disembuhkan di situ atas nama mukjizat Tuhan. Atas nama mukjizat Tuhan, padahal di situ semuanya adalah aktor, acting, artis. Kenapa harus dibuat kebohongan seperti itu? Lagi-lagi agar jamaahnya penuh. Sebab beberapa gereja di Indonesia untuk mengadakan kebaktian atau apa gitu, itu sampai alat musiknya juga sampai keren, ngerok gitu, lampu-lampu di sana, wah pokoknya mah sangat canggih gitu.
Nah, kalau soal kebaktian dan ibadahnya, ya silakan aja. Saya nggak mungkin punya hak untuk ikut campur. Cuman masalahnya, kenapa mereka harus berbohong dengan cara bikin event pengobatan, orang yang sakit agamanya apapun, nanti harus masuk iman Kristen, nanti bisa sembuh dengan cara seperti itu. Tapi kan teman saya ada saksi bahwa dia memang sakit kemudian sembuh. Banyak memang cara-cara seperti itu yang menghasilkan kesembuhan. Kan itu adalah bagian dari hipnosis atau alam bawah sadar. Semua agama punya metode yang seperti itu. Apakah untuk menguatkan iman seseorang harus dimunculkan dengan kebohongan? Iman macam apakah yang muncul dan kuat atas dasar kebohongan itu? Iman macam apa? Kemudian ini saksinya saya sendiri. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu saya kuliah di sebuah gedung, ketika saya datang ke situ, teman-teman saya sudah berkumpul. Mereka semua megang satu kertas yang isinya wasiat dari Syekh Ahmad, penjaga makam Rasulullah SAW, bla 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 bla, bahwa orang-orang Islam harus begini dan begitu. Isinya seakan-akan bagus, tetapi itu akidahnya merusak sekali dan membuat orang-orang Islam menjadi fanatik buta terhadap agamanya. Saya kan marah, ini siapa yang nyebarin seperti ini? Tuh ada orang di belakang. Saya cari di belakang gedung, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saya telisik-telisik lagi, ternyata ada. Di balik dinding ada sekitar 7 orang yang sedang mengobrol. Saya menguping dulu sedikit. Saya berani bersumpah bahwa orang yang dimaksud itu semuanya adalah orang-orang Kristen yang sangat muda. Apa isi obrolan mereka yang saya kuping tadi itu? Mereka bercerita, merencanakan tentang gimana caranya kata pendeta mereka atau kata pemimpin mereka agar orang-orang Islam itu menjadi fanatik terhadap agamanya. Kenapa seperti itu? Saya tidak tahu karena mengupingnya juga cuma sebentar. Cuman pikiran saya, kesimpulan saya adalah kalau orang-orang Islam sudah menjadi fanatik, maka orang-orang Islam akan menjadi intoleran terhadap mereka, terhadap orang-orang Kristen. Kalau sudah menjadi intoleran, misalkan dengan bakar gereja dan lain-lain, maka orang-orang Kristen akan mendapat simpati. Kasihan ini dilecehkan, didiskriminasi gara-gara agama. Kalau sudah didiskriminasi dan dilecehkan dan mendapat simpati, mereka gampang untuk melakukan penyebaran agama. Itu pikiran saya sendiri berdasarkan pengalaman bahwa saya memang pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kalau memang begitu, maka ini berarti hanya permainan korbanan aja gitu, fly victim gitu. Saya tidak menuduh semua orang Kristen seperti ini. Nah, inilah masalahnya, bahayanya di sini terhadap orang-orang Kristen. Banyak atau jauh lebih banyak orang-orang Kristen yang tidak melakukan kebohongan seperti itu. Jauh lebih banyak, saya percaya. Saya punya banyak teman orang-orang Kristen dan mereka tidak melakukan hal seperti itu. Nah, tetapi mereka semua dirugikan. Orang-orang Kristen jadi dilecehkan, banyak yang benar-benar terdiskriminasikan di Indonesia karena memang orang-orang Muslim di Indonesia menjadi paranoid sama setiap tingkah pola orang-orang Kristen. Orang Kristen mau sedekah, mau nyumbang, mau kesini-kesini, ditolak karena hati-hati kristenisasi. Padahal belum tentu. Tapi kenapa orang-orang Indonesia yang Muslim menjadi paranoid terhadap hal yang seperti itu? Muncul gerakan ekstremis di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan mana orang Kristen yang baik-baik dan ada dalam garis lurus, mana yang ekstrim. Baraya, saya di sini tidak sedang membenarkan orang-orang Islam yang fanatik itu, yang membakar gereja, sama sekali bukan. Di dalam Islam, bahkan dalam perang paling menakutkan sekalipun, gereja itu tidak boleh dihancurkan, tidak boleh disentuh. Itu ajaran Islamnya jelas. Tetapi maksud saya adalah, kalau ada orang Islam yang menjadi sedemikian resisten terhadap orang-orang Kristen, begitu curiga, begitu mudah melakukan kekerasan dan pembakaran terhadap gereja, maka ini penyebabnya ya tentu saja adalah fanatisme orang-orang Islam. Tetapi di sisi lain juga gara-gara fanatisme orang-orang Kristen. Saya sudah mengajak orang-orang Islam di banyak video saya untuk introspeksi diri. Sekarang saya sebagai teman, sebagai sesama warga negara Indonesia, saya minta orang-orang Kristen juga introspeksi. Kalau mereka terus-terusan melakukan cara-cara yang seperti ini, dengan curang, dengan kebohongan, kemudian mereka dengan bangganya di channel-channel YouTube mereka menceritakan kristenisasi kami berhasil memurtadkan umat Islam sekian, berhasil memurtadkan sekian. Itu yang paling dirugikan adalah orang-orang Kristen sendiri, karena mereka akan semakin didiskriminasi dan semakin susah mendapatkan hak-haknya. Jadi kalangan ekstremis agama itu merugikan, dan yang paling dirugikan adalah agamanya sendiri. Oke, Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Silahkan simak video yang lain. Kalau menurut Baraya video ini bermanfaat, silahkan share ke sebanyak mungkin orang. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.